Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ahmad Habibul Wildan Syifullah. Seperti biasa, di sini saya mengerjakan tugas praktikum modul 5. Untuk praktikumnya, praktikum matkul Jarkom. Untuk materinya kalkulasi Subnet IPv4. Disusun saya sendiri. Dosen pengampunya itu Bapak Dwi Kuswanto. Terus asisten di praktikum saya, Mbak Indah Pratiwi. Baik, langsung saja ke soalnya. Ini tidak usah saya jelaskan ya, bisa dibaca sendiri teman-teman. Eh, Lanjut ke tabel 1 untuk tugasnya. Di sini saya diberikan host IP address 10.101.99.288. Untuk slashnya sebelumnya itu tidak ada slashnya. Kemudian saya kasih slash untuk menandahi supaya menggampangkan saya untuk menjawab soal-soal berikutnya. Kemudian original subnet max-nya 255.00.0. Kemudian new subnet max-nya itu 255.255.128.0. Untuk mencari slash-nya, kok bisa mas slash 17? Oh, slash 17 itu dari ini. 255 yang pertama itu ini pakai kelas A ya, sebelumnya ini pakai kelas A. Karena kelas A itu angkanya itu mulai dari 0 sampai 127. 127 ya benar. Untuk original subnet max-nya itu 255.0.0.0. Makanya prefix-nya itu 8. Kemudian untuk subnet max barunya itu 255.255.128.0. Di mana yang 255 ini kan prefix-nya itu 8. Nah, kemudian 255 selanjutnya ini kan jelas kalau bitnya itu jumlahnya 8. Berarti 8 tambah 8 16. Kemudian 128 ini jumlah bitnya hanya 1. Berarti kayak bilangan binarnya itu 1000-nya 7. Berarti kita total. Satunya ini kan tadi sudah ketemu 16. 16 lalu ditambahkan 1, jadi 17. Makanya prefixnya itu 17. Untuk original subnet max-nya itu prefixnya 8. Kemudian soal selanjutnya, cari number of subnet bits. 9. Di sini sebelumnya belum saya jelaskan ya. Kalau di sini soalnya itu sudah saya jelaskan, sudah saya kerjakan. Makanya di sini saya hanya menjelaskan saja cara-caranya untuk kok bisa saya jawab gini, kok bisa saya jawab gini. Itu saya jelaskan di sini. Kok bisa ya? Ini kok 9. Ini saya mencarinya itu dengan rumus. Rumus mencari subnet, yaitu 2 pangkat N, yang dimana N borobit. N borobitnya itu, N borobit adalah N sisa. Lebihan subnet max IP dari IP kelas yang sudah ditentukan. Kebetulan ini kan IP kelasnya itu IP kelas A, yang dimana original subnet max-nya itu 8. Makanya untuk caranya menemukan N borobitnya itu slash dari new subnet max-nya dikurangi dengan original subnet max-nya. Yang dimana original subnet max-nya untuk kelas A itu prefix-nya itu 8. Kemudian 17 dikurangi 8 itu hasilnya 9. Makanya di sini saya menjawab dengan jawaban 9. Untuk caranya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk mencari number of subnet grid. Ini jawaban saya 512, yang dimana 2 pangkat 9 itu 512. Kemudian number of host bits per subnet. Ini saya jawab 15, dikarenakan untuk mencari hostnya sendiri itu rumusnya itu 2 pangkat N dikurangi 2, yang dimana 2-nya itu dari IP network dan IP broadcast. Makanya dikurangi 2. Untuk mencari N-nya itu jumlah bit dari IP kelas jumlah bit dari IPv4. Jumlahnya itu 32 bit semua totalnya. Lalu kita kurangi dengan prefix-nya. Prefix ini kita kurangi dengan prefix yang sudah kita cari tadi, sudah kita jawab tadi, 17. Berarti 32 dikurangi 17 itu berapa? 32 dikurangi 17, itu hasilnya 15. Makanya di sini untuk number of host bits per subnet itu 15. Kemudian untuk menentukan number of host per subnet, ini kan host bit per subnet. Ini sekarang itu host per subnet. Itu caranya 2 pangkat N dikurangi 2, yang dimana 2 tadi
itu dari IP network dan IP broadcast. Kemudian saya coba di Excel, berarti 15 ini 2 dipangkatkan 15. 2 pangkat 15 dikurangi 2. Hasilnya 32766. Benar nggak? 32766. Terus untuk mencari network address of this subnetnya, ini kan saya jawab 10.0.1.0.0.0. Itu saya jawabnya itu ini. Ini saya sebelumnya sudah membuat tabel untuk menjawab soal yang tadi. Ini itu tabel untuk soalnya, soal yang tadi saya tuliskan di sini. Lalu saya membuat tabel IP address-nya, dan di bawahnya itu udah saya ini binernya itu sudah saya cantumkan juga. Kemudian subnet max-nya juga saya tulis di sini. Untuk subnet max, new subnet max-nya saya tulis di sini. Kemudian saya sudah mencari binernya, ini binernya semua. Untuk pengecekan binernya ini salah apa enggak, itu bisa pengecekannya itu lewat sini. Kemudian setelah sudah saya menemukan IP address dan subnet max-nya, kemudian saya menggunakan logika operator N. Binernya ini saya operatorkan. Pertama kan 0 sama 1, berarti hasilnya 1. Kemudian selanjutnya dan seterusnya, ini 1 dengan 1 itu hasilnya 1. 1 dengan 1 itu hasilnya 1. Ketika 1 dengan 0 itu hasilnya 0. Karena operator N kan ketika true dan false itu hasilnya false. Ketika false dan true itu hasilnya ketika true dan false itu hasilnya false. Ketika false dan true hasilnya false. Ketika true dan true hasilnya true. Ketika false dan false hasilnya false. Makanya jika 0 dengan 0 maka hasilnya 0. Apabila 1 dengan 1 maka hasilnya 1. Ini ketika sudah saya n-kan hasilnya 10. Terus ini juga saya n-kan hasilnya itu 101. Kemudian ini saya n-kan itu hasilnya 0. Dan ini saya n-kan itu hasilnya 0 juga. Untuk mengeceknya itu di sini. Mengeceknya. Lanjut. Makanya networknya itu sudah saya ketemukan 10.101.0.0.0. Ini untuk networknya. Makanya di sini saya tuliskan ini. Terus IPv4 address of first host on the subnet itu hanya ditambah 1 di angka belakang terakhir, angka terakhir itu ditambah 1. Kemudian IPv4 address of last hostnya itu kok bisa 127 dan 254, itu saya mencari broadcastnya, IP broadcastnya. Dimana IP broadcast ini kan udah hasilnya ya. Ini saya cari dengan ini. Saya operatorkan dengan operator logika SOR, yang dimana SOR itu apabila false dengan true itu hasilnya false, kalau true dengan false itu hasilnya false, ketika false dengan false itu hasilnya true, ketika true dengan true hasilnya true. Makanya ketika 1 dengan 1 itu hasilnya 1, ketika 0 dengan 0 itu hasilnya 1. Tapi untuk bilangan yang kita sorkan itu hanya bilangan yang itu 2 dari belakang. Karena yang tadi kan 00 ya, 2 dari belakangnya, maka kita cari dengan operator logika SOR. 1 dengan 0 itu 0, 0 dengan 0, 1, 0 dengan 0, 1, 0 dengan 0, 1. Berarti ini kosongnya ini kosong semua ya, berarti jawabannya itu ini. Berarti gini ya, 0, 1-nya 7, 0, 4, 6, 2. Maka hasilnya 2127. Kemudian yang ini juga kita sorkan, oh ternyata ini kok 0 semua, maka ini dengan gampangnya kita menuliskan dengan 1 sampai 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka subprotesnya itu sudah ketemu 10, 110, 101, 127, 255. Kemudian di sini saya tuliskan di IP for broadcast on this subnetnya itu ini. Terus IPv4 address of last-nya host on this subnetnya itu kita kurangi 1 dari nilai yang angka terakhir. Nilai angka terakhir itu 5, kita kurangi 1 berarti jadi 4. Berarti hasilnya 254. Baik, kita lanjut ke tabel kedua. Agak sabar. Mohon maaf yang video tadi itu yang saya menjelaskan tadi itu kan belum saya kayak gak enak ya kalau didengar cuma menjelaskan gak langsung praktek. Makanya di sini saya ulang tadi kembali lagi. Jadi nanti saya kosongkan lagi
Nanti saya coba dengan satu persatu. Baik, untuk tabel kedua ini sudah saya jawab juga. Untuk tabel kedua ini saya diberi host IP address-nya itu 172.22.32.12. Original subnet max-nya itu 255.255.255.0.0. Mohon maaf ya sebelumnya itu saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Kenapa kok ini 255-nya hanya 2? Tadi kok 1? Oh, mungkin saya jelaskan di sini saja gitu. Untuk 255-nya kenapa kok ini 1? Terus yang ini kok 2? Kenapa? Karena untuk yang ini adalah kelas A. Yang dimana kelas A itu dari 0 sampai 127. Kemudian ini kelas B. Ya kelas A. Nah, subnet original kelas A itu 255.0.0.0. Karena yang subnet max A-nya ini itu hostnya itu ada 3 dan subnetnya itu ada 4. Yang 00 ini itu host, dinamai dengan host. Yang terus yang 255 pertama itu namanya subnet kalau nggak salah. Ya, network. Yang pertama itu network. Networknya itu hanya 1, terus hostnya itu 3. Ini untuk kelas A. Kemudian untuk kelas B itu networknya 2, terus hostnya 2. Makanya di sini itu 255-nya itu ada 2, terus 0-nya itu ada 2. Karena kan ini kelas B. Kalau kelas B itu networknya 2, hostnya itu 2. Kalau kelas C beda lagi. Kelas C itu networknya 3, hostnya 1. Makanya nanti 255 untuk kelas C itu ada 3. 255-nya itu ada 3. Terus yang terakhir itu 0. Itu host. Baik, lanjut saja ke penjelasan ini untuk menjelaskan ke soalnya. Untuk new subnet max-nya itu 255.255.224.0. Di mana lalu kita menentukan slash-nya. Untuk host IP address-nya itu /19. Kok bisa 19? Karena kita menentukan original subnet max-nya dulu. Nah, originalnya itu slash-nya atau prefix-nya itu 16. Karena untuk bilangan biner 255 itu 8, terus bilangan binernya 8 itu 8 dari mana? Dari ini. Kita langsung ya. Ini ada. Ini 255. Ini binernya kan 111111111. Binernya itu jumlahnya 8. Nah, ini bilangan biner ya. Bilangan biner itu 1 dengan 0 saja. Makanya bilangan biner pertama 8, bilangan biner kedua kan sama 255-nya. Bilangan binernya itu 8 juga. Maka kita total 8 dengan 8 itu 16. Terus untuk 19 ini dari mana? Kita tambahkan. Setelah menemukan 16, kita tambahkan bilangan binernya 224. Untuk bilangan binernya 224 sendiri itu mana ya? 224 sendiri itu ini. Kita coba ya. Satunya itu cuma 2. Sirolu Patmo. Oh, berarti satunya itu 3. Nah, 224. Berarti saat nambah bilangan binernya itu bilangan binernya itu 11100-nya itu ada 7. Sirolu Patmo. Ada 5. Kok 7 ada 5? Untuk yang dihitung itu hanya ini, hanya yang angka satunya. Yang nolnya nggak dihitung. Tapi soalnya ketika nolnya dihitung ya tetap sama, 0 ya 0. Makanya 16 ini ditambahkan dengan ini 3. 16 tambah 3 itu hasilnya 19. Makanya selesnya tadi selesnya 19 gitu. Lanjut untuk ketika sudah menemukan prefixnya, lanjut kita menjawab soalnya. Untuk soal pertama, disuruh mencari number of subnet bits, disuruh untuk mencari subnet bit-nya. Ini saya jawab 3. Ini saya cari dengan ini. Caranya itu kan untuk mencari subnet itu kan rumusnya itu 2 pangkat n. N-nya dari mana? N-nya itu n boro bit. Saya jelaskan aja ya. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan rumusnya. Apa saya tulis di sini? Untuk rumus
rumus subnet itu 2 pangkat n. N-nya dari mana? N-nya itu n per bit. N sisa subnet dari sebuah IP. IP ini kan original subnetnya itu 16 ya, prefixnya 16. Terus 16 ini nantinya itu ini prefixnya jika melebihi 16 berarti itu sisa. Nah, ternyata kok yang dikasih host IP address-nya itu prefixnya itu 19. Berarti 19 itu dikurangi 16, sisanya 3. Begitu. Ini masih itu ya, masih mencari n bitnya. Makanya n bitnya itu 3. Number of segment bit-nya itu 3. Kemudian 8. 8 ini dari mana? Ketika 2 pangkat 3, itu hasilnya 8. Gitu. Karena rumus untuk mencari subnet itu 2 pangkat n, yang dimana n-nya bit. Yang untuk mencarinya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, bentar nih. Kemudian untuk mencari number of host bit per subnet. Untuk mencari hostnya sendiri, itu rumusnya itu 32 dikurangi prefix. Rumusnya itu 2 pangkat n dikurangi 2. Di mana 2-nya ini dikurangi 2. 2-nya ini dari IP broadcast dan IP network. Untuk mencari n-nya sendiri, itu ini kan sudah ketemu, n-nya itu 8. Untuk mencarinya itu 19 dikurangi 8. 19 dikurangi ini, 19 dikurangi 32 dikurangi 19. Nah, untuk 32 dikurangi 19 itu hasilnya 8. Kalau tidak percaya langsung kita coba sini. 32 13 kok 8. 13. Hasilnya itu 13. Oh, mohon maaf. Yang 8 tadi itu yang 8 tadi itu subnet max. Ini hostnya itu 13. Yang sudah saya jelaskan tadi. Bukan 8 ya, 8 itu untuk menjawab ini. Yang 13 itu caranya seperti ini. Ini rumusnya. Yang dimana n-nya itu n13. N-nya itu 13. Makanya di sini n-nya 13. Untuk menghitung total ini, dihitung semua itu hasilnya ini. 8, 190. Terus langsung lanjut nggih, nggak lama-lama. Network address of the subnetnya. Ini saya sudah menemukan 172.22.32.0. Nah, berubah ya, awalnya gini, awalnya ini subnet network address of the subnetnya itu jadi berubah gini. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini saya sudah buat ya, saya sudah mencari merubah binder-bindernya. Ketika bindernya sudah ketemu, ini kan pertama itu saya mencari networknya. Networknya itu ini, hasilnya ini. Ini networknya. Ini network hasilnya. Ini. Untuk mencarinya, ini kita operator logikakan N. Apa yang kita operator logikakan? Itu bindernya, bilangan bindernya kita operator. Kayak penjelasan seperti di tabel 1 tadi. Untuk 172 sendiri itu bilangan bindernya ini. Terus 2 ini, 32 itu ini. Terus nggak usah ya, nggak lama-lama. Tolong hitung satu persatu. Ini bindernya. Terus 255 ini subnet max-nya. Yang kita n kan itu biner dari IP address dan biner dari subnet max-nya. Itu kita n dengan kita n kan dengan operator logika n. Kita gabungkan dengan operator logika n. Yang dimana operator logika n yang sudah saya jelaskan tadi yang di atas. Nah, langsung ketemu jawabannya ini. 172.22.32.0. Ini kan tadi di n kan semua. 1 n sama 1 1 0 sama 1 0 1 sama 1 1 0 sama 1 0 1 sama 1 1 1 sama 1 1 0 sama 1 0 0 sama 1 nah, hasilnya ini 1 0 1 0 1 1 0 0. Nah, lalu kita copy paste. Gimana ya? Sulitnya minta ampun. Tak ubah ya lama. Kita copy paste, lalu kita taruh sini. Lalu udah jawabannya semua. 172, kan? Terus ini kita n kan lagi. 0 dengan 1, 0. 0 dengan 1, 0.
0 dengan 1, 0, 1 dengan 1, 1, 0 dengan 1, 0, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1, 0 dengan 1, 0. Lalu kita kopas sama seperti tadi, kita masukkan sini. Kita enter. Berarti 22. Hasilnya 22. Benar kan? Lalu ini kita end kan? Ini kita end kan? Ini hasilnya langsung kita tulis ya 172. Ini hasilnya 22. Ini kita end kan? 0 dengan 1, 0. Ini ya, kita end kan ya teman-teman. Ini kita end kan. 0 dengan 1, 0 dengan 1, 1 dengan 1, 0 dengan 0. Itu teman-teman, itu sampai caranya seperti itu seterusnya. 0 dengan 1, 0, 1 dengan 1, 1, 0 dengan 0, 0, 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 0. Lalu kita kopas teman-teman. Kita kopas. Lalu kita taruh seperti tadi, taruh di sini. Sini teman-teman, ini saya sudah buat. Hasilnya 32 teman-teman. Berarti di sini kita tulis 32. Lalu ini teman-teman, lalu kita end kan dengan operator logika end. 0 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0. Berarti hasilnya sudah kelihatan, nggak usah dimasukkan, pasti 0. Coba ya, 0. Berarti kita sudah menemukan untuk networknya 172.22.32 kan 0. Lalu kita kalau sudah ketemu, lalu kita taruh sini. Makanya jawabannya seperti ini. Langsung lanjut ke ini untuk mencari ini. Untuk mencari IPv4 address of freeze-nya, itu kita hanya menambahkan angka 1 di angka yang paling belakang. Untuk yang ini angka paling belakangnya itu 0. Jadi kita tambahkan 1. Begitu saja teman-teman. Lalu address of last host di subnet. Berarti kita harus mencari IPv4 broadcast-nya. Kita mencari broadcast-nya. Untuk yang di sini kan sudah ada broadcast-nya, itu sudah saya cari. Carinya gimana? Dengan cara seperti ini teman-teman. Yang kita end-kan sekarang bukan pakai operator logika N ya, tapi pakai operator logika SOR, yang dimana 0 dengan 0 itu hasilnya 1, terus 1 dengan 1 itu hasilnya 1, terus kalau 0 dengan 1 ini 0, 1 dengan 0 itu 0. Dan kita N kan sama-sama teman. Ini 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1, 1 dengan 0, yang kita N kan itu hanya ini ya teman-teman. Hanya bit terakhir ya, bit terakhir. 2 bit terakhir dari 2 angka terakhir dari itu. Soalnya kan ini itu ini kan itu teman-teman. Kelas A harusnya kan 2. Nah, itu teman-teman. Kita end kan. Kita SOR kan, SOR. 1 dengan 0, 0. 1 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1, 0 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0. 0, lalu 4, 6 itu. Lalu kita masukkan sini teman-teman. Udah, gak usah diubah yang kedua. Hasilnya 32 teman. Sama 32. Kok 26? Di 63, 63 di bentar lagi teman. Oh, ini salah teman. Ini salah teman-teman nih. Ini bukan 63, ini 32. 32. Lalu lanjut ke ini teman. Ini 32 ya teman. Coba sih kita itu. 001. Bentar teman-teman. Ini ada yang ya Allah. Benar teman-teman. 63. 63 dari mana? Soalnya gini teman-teman. 1 dengan 0, 0. Ini kan SOR bukan L. Ya Allah. Ya SOR ini teman-teman pakai operator kita SOR. 1 dengan 0, 0. 1 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1. 0 dengan 0, 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 1. 0. Lupat mau 6 tua lu. Lalu kita kopas nih. Ini betul ya teman-teman. Jawabannya itu 63.
Berarti betul. Karena operator logikanya itu pakai sort. 63. Lalu ini teman-teman. Ini sudah kelihatan ya 0 dengan 0, 0 dengan 0. Ini pasti jawabannya itu binarnya itu kan dengan kita OR kan ya, kita sort kan. Sort, operator logika sort. Berarti jawabannya 1, 1, 1 sampai 8 kali. Berarti 255. Berarti benar ya teman-teman. Ini 255 itu broadcastnya. Untuk lastnya itu hanya kita kurangi. Nilai terakhir kita kurangi 1. Berarti 5 dikurangi 1, 4. Berarti hasilnya ini. Oke ya teman-teman. Lanjut teman-teman, lanjut. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk tabel ketiga. Untuk tabel ketiga ini terlihat ini kelas C. Langsung saja kita itu ya untuk mencari slashnya. Untuk mencari slashnya ini slash prefixnya 24. Terus ini 30. 30 dari mana? 30 dari ini. Yang ini kan udah kelihatan kalau slashnya ini 24. Kemudian kita tambah dengan biner 1 dari jumlah biner 252 ini. Kita tambah itu ternyata 224 itu ditambahkan binernya ini, itu hasilnya 30. Maka prefixnya ini 30. Lanjut saja untuk mencari number of segment. Rumusnya itu untuk mencari itu rumusnya gini. N dikurangi N 30 dikurangi 24. Ini namanya N borobit. Jadi langsung aja kita masuk ke sini. 30 dikurangi 24. Hasilnya 6 teman-teman. Kemudian ini 64 dari mana? Dari 2 pangkat 6. Ini teman-teman. 2 pangkat 6. Hasilnya 64. Sudah ketemu gitu teman-teman. Terus untuk mencari number of house bits per subnet itu caranya gini. Harusnya 32 dikurangi prefix. Prefixnya itu 30. 32 dari mana? 32 itu jumlah total bit dari IPv4. Berarti 32 dikurangi 30 teman-teman. Ini kan udah kelihatan 2. Lalu 0. 0 ini dari mana? Dari ini teman-teman. 2 pangkat 2 dikurangi 2. 2 pangkat 2 dikurangi 2. Artinya 2 teman-teman, bukan 0. Salah ya, mohon maaf. Artinya 2 teman-teman. Kita coba lagi sih. 2 dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 itu 4. Oh iya, 4 teman-teman. Betul, jawabannya 2. Terus untuk mencari network address of the subnet itu seperti ini teman-teman. Nah, ini udah saya buat. Ini soalnya. Berarti kita tulis 192, lalu ini 168, lalu ini 1, terus ini 245. Ini untuk IP address-nya. Untuk IP subnet-nya kita taruh tabel juga. Tabel ini. Terus saya udah menentukan binarnya seperti ini. Lalu kita operatorkan kayak tadi operator N. 1 dengan 1, 1. 1 dengan 1, 1. 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0. Kemudian kita kopas. Kita taruh sini teman-teman. Hasilnya 96.
sira luwat mau 6 pitu kurang 1 teman-teman 192. Terus jawabannya ini untuk mencari networknya. Nah, ini udah ketemu hasilnya, udah jadi udah ada hasilnya. Cuman cara langkah-langkahnya kan teman-teman, langkah-langkahnya kan belum saya jelaskan. Langkah-langkahnya seperti tadi. Ini kita logikakan n. 1 dengan 1 1, 0 dengan 1 0, 1 dengan 1 1, 0 dengan 1 0, 1 dengan 1 1, 0 dengan 1 0, 0 dengan 1 0, 0 dengan 1 0. Kemudian kita kopas teman-teman. Kita kopas, kita taruh sini. 168. Berarti ini kita ketemu 168. Kemudian ini kita sorkan, kita n kan juga. 0 dengan 0, 0. 0 dengan 1, 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 0. 1 dengan 1, 1. Kita kopas. Langsung kita taruh sini teman. Jawabannya 1, benar. Terus ini teman-teman, kita logikakan n. 1 dengan 1, 1. 1 dengan 1, 1. 1 dengan 1, 1. 1 dengan 1, 1. 0 dengan 1, 0. 1 dengan 1, 1. 0 dengan 1, 0. 0. 1 dengan 0. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Mudah belum ada rumusnya teman-teman. 244. Berarti ini udah ketemu teman-teman. Ini jawabannya itu ini. 192.168.1.244. Kemudian untuk mencari fresh host on this subnetnya itu dikurangi ditambahi 1 teman-teman. Makanya 245. Kemudian untuk ini IPv address of last host on this subnet, kita itu harus mencari broadcastnya dulu. Ini udah ketemu ya teman-teman broadcastnya. Ini udah ketemu teman-teman broadcastnya. Cuman kan belum saya jelaskan untuk caranya gimana. Ini hapus saja ini, apa ini keliru. Ini tepat ini. Ini caranya gini teman-teman. Caranya, untuk ini kan kelas C. Kelas C berarti yang kita serkan hanya bit terakhir, bit octet terakhir. Octet terakhir. Hostnya kan 1 cuman kalau kelas C. Makanya kita sorkan. Langsung saja teman-teman ya. 1 dengan 1 1, 1 dengan 1 1, 1 dengan 1 1, 1 dengan 1 1, 1 dengan 0 0, 1 dengan 1 1, 0 dengan 0 1, 0 dengan 0 1. Nah, ini kita kopas teman. Kita taruh sini. Hasilnya 247 teman-teman. Berarti kita ketemu 247 terus plusnya itu dikurangi 1 teman-teman. Jadi 246. Nah, begitu. Itu teman-teman. Langsung yang terakhir pertanyaan, mengapa subnet mask sangat penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address? Karena subnet mask sangat penting karena tanpa subnet mask kita tidak dapat menentukan network address, bit host, jumlah host, broadcast address, dan informasi penting lainnya terkait dengan alamat IPv4. Itu menjadi IPv4 itu menjadi kunci dalam menganalisis alamat IPv4 dan mengelola jaringan. Itu. Mungkin ini aja dari saya. Sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku ucapan saya yang tidak berkenan di hati. Teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.